Vivian, mantan istri aktor Okan Cornelius, pada 9 Maret melaporkan dugaan tindak kekerasan yang diterima anaknya, Jaden Cornelius Chu, berusia 8 tahun karena terdapat luka lebam pada tangan, kaki, dan wajah yang selama 2 tahun tinggal bersama mantan suami dan istrinya, Meili. Meili yang dinikahi Okan pada 10 Februari 2018 ini baru melakukan mediasi perceraiannya pada 14 Mei lalu. Ia mengaku sudah merawat anak Okan sejak 2017 silam, bahkan sang anak mempunyai buku mimpi yang ditulisnya saat berlibur bersama di Jepang. Apakah isi dari buku mimpi milik sang anak tersebut? Dan bagaimana kedekatan Lee dengan sang anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Meili, atau sekarang lebih suka dipanggil Lisaci. Coba kita lihat, ini ada berita yang kita mau tanya, kita luruskan gitu. Karena berita di luar tuh ada yang mengatakan bahwa kamu dilaporkan karena dianggap kamu telah menganiaya anaknya Okan dan Vivian gitu. Yang benar itu seperti apa sih? Kenapa sedih, Li? Apa yang bikin kamu sedih? Buat aku ini pelajaran hidup yang sangat mahal banget. Karena kan aku emang merawat Jaden dari 2017 sampai sekarang. Sebenarnya emang ada ya statementnya. Kalau dia melaporkan saya secara langsung gitu, dia buka statementnya, emang ada, Kak? Mungkin tidak ada di artikel tapi ditulis seperti itu. Tapi itu kan berarti ada opini yang tergiring bahwa kamu yang dilaporkan itu. Sebenarnya enggak sih, kayak aku sama Okan masih dalam saksi, karena kan ada beberapa hal yang sebenarnya kan ibunya kan agak kesusahan ketemu anaknya. Jadi aku tuh kan hampir setiap hari, bapaknya pun kan bekerja. Jadi sama kamu sebetulnya. Jadi aku tahu. Kayak misalnya semua hal tentang anak itu aku tahu. Semua hal tentang Jaden aku tahu karena setiap hari aku sama dia. Aku nggak pernah tinggalin. Sampai jemput cecenya sekolah pun aku bawa. Ke mall kemana-mana aku selalu bawa. Dari tahun 2017? Ya. Dari semasa pacaran. Sebelum menikah? Ya, jadi ketika waktu awal pacaran pun Jaden sakit atau apa, aku dari Lampung sengaja datang ke Jakarta hanya untuk ngompresin demamnya sampai nggak tidur. Jadi ketika ada dugaan, ada lebam-lebam gitu, yang terberat buat kamu tuh apanya saat itu? Tuduhannya kah, atau kamu sekarang, atau karena apa? Karena orang salah paham terhadap kamu? Nggak ada sih, karena emang aku nggak melakukan apa-apa. Yang kamu sedihkan? Yang aku sedihkan, aku harus jauh dari Jaden dengan permasalahan ini. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau kayak aku lihat handphone, lihat rekamannya atau apa, aku suka sedih. Karena itu anak sangat pinter banget. Dan aku mengajarkan dia disiplin. Jadi dia tuh kayak kalau bangun tidur bisa nyusun ranjangnya sendiri, mandi sendiri, nyiapin barang-barang sekolahnya sendiri. Dan semua hal dia tanya sama aku. Mami, aku boleh nggak makan ini? Mami, aku mau seperti ini. Jadi semua hal itu dia pasti tanya aku dulu. Coba kita lihat ini pernyataan pengacaranya Vivian ya. Apa sih terkait kasusnya? Betulkah memang sudah pasti bahwa yang dituduhkan itu adalah Meili? Pada saat itu hari Senin, kita melaporkan laporan ini karena berdasarkan adanya WA dari guru sekolah dari si J. Jadi guru sekolah J WhatsApp Mbak Vivian bahwa anaknya ketika dilakukan pemeriksaan rutin ditemukan beberapa bercak kebiruan di tangan, di kaki, dan wajah Jaden. Nah, mengenai hal ini, pihak sekolah mengundang ibu kandungnya Mbak Vivian, ayah kandungnya dan ibu sambungnya untuk ke sekolah, menanyakan untuk memastikan mengenai kondisi anak tersebut. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan tanggal 6 Maret. Nah, di
pertemuan tanggal 6 Maret dijelaskan bahwa anaknya menyampaikan bahwa dicubit dan dipukul. Tetapi ketika ditanyakan lagi berubah keterangannya bahwa anaknya hanya dipegangi, ya kan? Nah, terkait hal ini pihak sekolah untuk memastikan kebenarannya membuat surat untuk si J ini untuk dilakukan pemeriksaan ke psikologis. Sadis ya. Ada juga kamu sempat terakhir kamu komunikasi sama Jaden ya? Jaden, Masih ingat? ingat. Jadi waktu ibunya datang, aku yang kasihin. Kemudian Kapan itu? jadi abis dari kita pertemuan sekolah, sekolah pun ngabarin aku pun kaget gitu loh. Jadi terus besoknya aku, bapaknya dan ibunya datang untuk meeting di sekolah. Aku sudah jelaskan semua. Pulang dari sekolah pun aku langsung bawa dia ke dokter. Besok lusanya ibunya datang dan bilangnya kan hanya main, nggak nginep gitu, hanya main. Dan terakhir dia masih bilang sama aku, "Mami, aku pasti pulang." Jadi terus dia pergi. Ternyata aku nggak ngerti, besoknya mungkin hari itu juga mungkin dibawa visum kali ya. Jadi aku dan Okan besoknya langsung datang. Kita yang datangin untuk BAP, masih sebagai saksi. Kita berdua. Setelah itu kita sempat datang ke rumah ibunya, hanya ingin melihat Jaden. Di situ terakhir. Di situ. Apakah masalah ini juga yang membuat penyebab perpisahan kamu dan Oki? Salah satunya ya, salah satunya. Apanya? Karena kan kita dari awal emang beda cara mendidik. Beda. Apa yang dimaksud dengan beda cara mendidik sih? Gini, Kamu Kak. seperti apa? Aku Okan tuh seperti apa? Okan itu tipenya manjain. Jadi kalau bisa makan disuapin, kalau aku yang makan di meja sendiri. Terus semua hal dibantu, kalau aku bisa dia melakukannya sendiri gitu. Jadi dari awal emang kita sudah beda cara mendidik, ditambah lagi persoalan-persoalan yang emang aku tidak bisa komunikasi baik dengan ibunya karena ada problem masalah pribadi. Nah, jadi kayak seperti bola salju ya. Makin kesini, makin kesini. Ini juga bagian berarti dari permasalahan kamu. Tapi bukan ada kamu melakukan kekerasan atau penganiayaan. Harusnya Okan dong yang melaporkan aku kan. Dari tahun kita menikah kan 2018 kan. Dan kamu sudah bersama dengan anak itu dari tahun 2017. Sedekat apa kamu bisa gambarkan kamu dan dia itu? Ya itu tadi aku bilang, apapun yang terjadi di sekolah dia pasti cerita. Contohnya misalnya kayak, "Mami, aku dibully di sekolah, dibully kenapa? Aku pakai tas Dora." Namanya anak-anak ya, kan cerita dengan secara polosnya, itu pun dia cerita. "Mami, aku diginiin sama kakak kelas," gitu. Jadi itu anak itu ngikut. Pernah nggak Jaden marah karena kamu mendidik dia untuk disiplin? Oh enggak. Dia selalu bilang, aku selalu bilang, ketika aku marah aku selalu bilang, "Ini demi kebaikan kamu, J." Main iPad pun aku batasin sekali, itu cuma 30 menit dalam sehari. Karena aku, dari awal aku mau menikah itu kan dia main iPad dari pagi malam, sampai malam. Nah ketika aku menjadi ibu sambungnya, aku bawa dia periksa mata. Terus dokter menyarankan satu hari itu 30 menit aja. Jadi dari situlah aku ajarin dia main iPad 30 menit, ada waktunya belajar, ada waktunya menulis, membaca. Ada rasa sakit nggak bahwa apa yang kamu lakukan itu seolah-olah tidak atau terhapus begitu dengan kejadian ini? Pastilah. Pasti, makanya aku bilang ini adalah pelajaran mahal banget buat hidup aku. Ada dream letter ya, kita lihat ini yang kamu share juga ya. In 2020 I want to be a smarter person, be better in class, be a good person, and jadi anak mami selamanya. Anak mami selamanya. Selalu bantuin mami.
nggak pernah tinggalin mami dan bisa punya anjing Chihuahua. Chihuahua. Karena ini kan di Jepang waktu itu. Jadi kita emang ke satu tempat anjing, dia emang kepengen banget. Cuman karena aku alergi juga kan sama bulu, jadi aku selalu bilang, mami takut deh gitu loh. Kalau harus pelihara anjing, mami nggak bisa merawatnya. Kalau kamu bisa ketemu lagi sama J, kamu mau bilang apa? Ya sampai kapanpun aku akan sayang dia. Dia udah pernah ada di bagian hidup aku ya. Walaupun aku bukan ibu kandungnya. Ada yang mau kamu katakan juga untuk Vivian dan Okan? Jadi air mata kamu ini untuk Jaden. Oke. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.